Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Maria Ulfah, NIM 1701010400055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikolinguistik yang terdiri dari beberapa bab. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik itu ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa pertama, Hadley mengatakan bahwa psikolinguistik itu membahas ujaran-ujaran dalam akuisisi bahasa. Kemudian menurut Osgood dan Soberg mengatakan bahwa psikolinguistik itu berhubungan dengan proses mengkode dan mengerti kode seperti yang disampaikan oleh orang yang berkomunikasi. Kemudian menurut Robert Ledo mengatakan bahwa psikolinguistik itu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji masalah bahasa dalam pemakaian bahasa, perubahan bahasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah ataupun sendiri. Kemudian, menurut Emon Breck mengatakan bahwa psikolinguistik itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa itu digunakan oleh seseorang, itu berproses pada pikirannya, serta apakah ada faktor yang melatar belakangi adanya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik itu merupakan ilmu atau interdisiplin ilmu antara psikologi dan bahasa. Kemudian ada kemampuan ekspresif yang jelas, itu mengatakan artinya kemampuan seseorang dalam mengungkapkan pikirannya sehingga lawan komunikasinya itu dapat dengan jelas memahami apa yang diucapkan. Sedangkan kemampuan reseptif cepat adalah kemampuan bagaimana seseorang itu memahami dengan mudah penjelasan dari orang lain. Lalu ada sejarah psikolinguistik. Sejarah psikolinguistik itu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1950, 1951, 1953, dan 19 sampai 1963. Kemudian objek psikolinguistik itu yaitu bahasa yang berproses pada kejiwaan manusia. Bahasa yang berproses pada jiwa manusia. Perbedaan objek linguistik dan objek psikolinguistik. Pertama, linguistik itu mengkaji bahasa dalam kancah kehidupan. Jadi, linguistik itu mengkaji bahasa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang, bahasa itu dalam kehidupan. Sedangkan kalau psikolinguistik itu mengkaji bahasa yang berproses dalam jiwa manusia. Jadi apa yang diucapkan seseorang itu pasti ada faktor yang melatar belakangi kenapa seseorang itu bisa berbicara seperti itu. Itu objek dari psikolinguistik. Jadi pasti ada sesuatu yang difikirkan atau ada yang faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa seseorang berbicara seperti itu. Itu biasanya berhubungan dengan kejiwaan atau jiwa seseorang. Kemudian pendekatan psikolinguistik, pendekatan atau metodologi untuk menelaah suatu objek. Objek yang hendak ditelaah jelas berhubungan dengan bahasa yang berproses pada jiwa manusia, itu psikolinguistik. Lalu keterkaitan antara bahasa, berpikir, dan intelijensi. Pikiran otak itu tidak mungkin dapat bekerja atau berpikir apabila menggunakan bahasa, sebab alat berpikir itu kan bahasa. Muller mengatakan bahwa seseorang mempunyai penyakit bahasa, artinya mempunyai penyakit pikiran. Menurut Johann Huys mengatakan bahwa bahasa itu kadang-kadang berupa bunyi, kadang berupa tanda, tetapi selalu berupa bahasa, berupa pikiran. Dengan bahasa kita bukan hanya bercakap-cakap, melainkan juga sekaligus berpikir bersama-sama. Lalu kemudian bahasa dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Contoh, bahasa yang halus dan lembut biasanya itu akan mudah mempengaruhi pikiran dan hati seseorang yang keras kepala, dan juga sebaliknya. Di sisi lain, pikiran itu mampu mempengaruhi bahasa seseorang. Contoh, pikiran seseorang yang buruk biasanya akan menghasilkan kata-kata yang buruk pula. Lalu menurut Broca mengatakan bahwa kemampuan berbicara seorang itu berpusat pada otak sebelah kirinya. Lalu luka atau sakit pada bagian depan otak sebelah kiri
manusia itu mengakibatkan artikulasi yang kurang terang, bunyi-bunyi ujar yang kurang baik, lafalnya, kalimat-kalimat yang tidak gramatikal, serta tidak lancar dalam berbicara. Jadi luka yang disebabkan oleh otak depan sebelah kiri. Otak depan sebelah kiri itu mengakibatkan artikulasinya yang kurang terang, kemudian bunyi-bunyi ujarnya yang kurang baik, lafalnya, kalimatnya tidak gramatikal, tidak lancar dalam berbicara, itu disebabkan oleh otak depan sebelah kiri. Lalu luka akibat otak bagian belakang. Otak bagian belakang itu mengakibatkan bunyi ujar yang lancar, tidak terputus-putus, tetapi tidak ada maknanya bagi pendengar atau hanya memiliki sedikit makna. Berpikir itu kan suatu aktivitas pribadi yang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya guna mendapatkan pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian dalam psikologi, intelijensi adalah kualitas pikiran. Intelijensi adalah kemampuan berpikir. Pikiran itu hasil pikiran, dan berpikir itu usaha atau kerja otak seseorang untuk menghasilkan bahasa. Lalu bahasa dengan produk sintaksis. Hakikat bahasa adalah kalimat. Jadi bahasa itu produknya sintaksis. Jadi apa yang dihasilkan oleh produk sintaksis yaitu frasa, klausa, dan kalimat yang dihasilkan oleh seseorang. Kemudian selanjutnya itu intelijensi dengan produk sintaksis. Berdasarkan teori, dapat dijelaskan intelijensi itu berpengaruh terhadap bahasa seseorang. Hakikat bahasa adalah sintaksis. Jadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi itu berpengaruh terhadap produk sintaksis seseorang. Seseorang yang produk sintaksisnya baik dalam artian memperhatikan etika dan estetika, dapat diduga bahwa karakter orang yang demikian itu baik, dan juga sebaliknya. Jadi semakin baik intelijensi seseorang, maka akan semakin baik produk sintaksisnya. Nah, berarti orang tersebut itu memperhatikan etika dan estetika yang merujuk kepada karakter seseorang tersebut. Ada peribahasa yang mengatakan bahasa itu mencerminkan bangsa. Jadi bahasa itu, jika bahasanya baik, maka bangsanya pun akan baik. Kemudian berpikir dan kecerdasan. Berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan masalah sehingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya. Cerdas itu apabila seseorang dapat menggunakan fungsi pikir sehingga dapat memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Jadi seseorang dapat dikatakan cerdas itu apabila bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Cepat saja tidak bisa dikatakan cerdas, tepat saja tidak bisa dikatakan cerdas. Jadi harus cepat dan tepat, cepat tanggap dan tepat, seperti itu. Lalu bahasa dan kalimat. Fungsi bahasa itu pada hakikatnya sebagai alat komunikasi sosial. Kemudian kalimat yang benar menurut Coris Karaf itu kalimat efektif, kalimat yang secara tepat itu dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis atau pembaca sehingga menimbulkan gagasan atau perasaan yang sama, tepatnya dalam pikiran pembaca atau pendengar. Nah, ciri-ciri kalimat yang efektif itu yang pertama ada memiliki kesatuan gagasan, kedua ada koheren yang kompak, ketiga ada penekanan, keempat ada variasi, kelima ada paralelisme, dan keenam ada penalaran. Kemudian bahasa dan berpikir. Alat berpikir yang utama itu kan bahasa. Dengan bahasa seseorang itu dapat bertukar pikiran dengan orang lain dan dapat mengerti jalan pikirannya. Bahasa seseorang itu mencerminkan lirik pikirannya. Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, semakin jelas dan cerah pikirannya. Berpikir yang cepat dan tepat apabila seseorang dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang tepat. Kalimat-kalimat yang dihasilkan mengandung ide yang dibicarakan dan audien dapat memahami materi pembicaraan dengan baik. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Plato, mengatakan bahwa orang berpikir itu sama saja dengan berbicara dalam hati, sedangkan orang berbahasa itu berpikir yang dilesankan. Jadi orang berpikir menurut Plato itu berbicaranya itu dalam hati, kemudian
orang yang berbahasa itu berpikir tapi dilisankan, diucapkan, seperti itu. Lalu pengertian dan fungsi bahasa. Bahasa itu kan merupakan lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa itu merupakan sistem lambang bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Arbiter di sini tuh mana suka, bebas, dalam artian bahwa lambang bunyi akan dimaknai apa bergantung pada pemakai bahasa. Hanya saja makna yang diberikan harus konvensional. Konvensional itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, fungsi bahasa pada umumnya itu sebagai alat komunikasi dan juga alat berpikir yang digunakan oleh setiap manusia. Lalu psikologi kalimat. Ada 3. Yang pertama itu kalimat-kalimat berputar-putar, kedua kalimat tidak gramatikal, dan ketiga ada kalimat yang menyakiti hati. Kalimat berputar-putar yang pertama itu pada luka otak di bagian belakang atau disebut juga lupa bahasa. Biasanya ditandai dengan tidak lancar, bunyi ujarnya itu lancar, tidak terputus-putus dalam pengucapannya, kemudian lancar dalam berbicara, tetapi tidak memiliki makna sama sekali atau hanya memiliki makna yang sedikit. Itu biasanya terjadi pada otak kiri bagian depan atau lupa bahasa. Sedangkan kalimat yang tidak gramatikal itu biasanya terjadi pada otak depan sebelah kiri. Nah, orang yang terkena sakit pada otak depan sebelah kiri itu biasanya mengakibatkan artikulasi kata yang kurang terang, bunyi ujarnya itu kurang baik lafalnya, kalimat-kalimatnya tidak gramatikal dan tidak lancar dalam berbicara. Lalu yang ketiga ada kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Nah, orang yang mengalami gangguan seperti ini, kalimat-kalimat yang menyakiti hati itu biasanya mengalami gangguan emosi. Terjadi karena ada kelainan pada hemisfer otak kiri. Gejalanya adalah gangguan pada kemampuan visual, kemudian emosi, dan memori visual. Kemudian yang selanjutnya itu perkembangan bahasa. Bahasa itu kan merupakan suatu sarana yang paling sangkil untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangannya itu, perkembangan pikiran individu itu tampak dari perkembangan bahasanya, mulai membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Perkembangan pikiran itu dimulai pada usia 1,6 tahun sampai 2 tahun, yakni pada saat anak-anak dapat. Kemudian perkembangan pikiran dimulai dari usia 1,6 sampai 2 tahun, yaitu pada saat anak-anak itu dapat mulai mengucapkan 1, 2, 3 suku kata. Lalu perkembangan bahasa itu meliputi usia 1,6 tahun, kemudian 2,6 tahun, dan 2,6 tahun ke atas. Lalu tugas-tugas perkembangan itu ada 4. Pertama itu pemahaman, kedua pengembangan, ketiga penyusunan, dan keempat itu ucapan. Lalu yang selanjutnya adalah asal mula bahasa manusia. Itu banyak pakar mengatakan, yang pertama para filosof linguis mengatakan bahwa bahasa itu muncul karena keinginan masyarakat terdahulu untuk saling bekerjasama ketika ada hal untuk menaikkan barang dari tempat yang satu untuk ke tempat yang lebih tinggi. Nah, perlu adanya ucapan, yaitu yang mereka gunakan itu aba, ho, he, ho, he, ho. Itu menurut para filosof linguis. Kemudian menurut pemikiran spekulatif yang lain, yaitu mengatakan bahwa bahasa itu muncul karena adanya dorongan berkomunikasi. Itu ketika orang-orang purba itu tangannya telah membawa beban yang berat, lalu dia ingin melakukan komunikasi, maka terpaksa harus mengucapkan sesuatu yang untuk menyapanya. Lalu itu menurut pemikiran mereka. Nah, setelah ditelusuri ternyata ditampik bahwa bahasa itu muncul ketika manusia pertama itu turun di bumi, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa muncul di bumi, turun pertama, manusia pertama yang ada di bumi. Berarti bahasa itu kemungkinan itu diucapkan oleh mereka, Adam dan Hawa yang ada di bumi. Nah, bukti tersebut itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 31 juga. Lalu pakar pun telah membuktikan bahwa kemungkinan bahasa pertama kali yang ada di bumi itu dibawa oleh Adam dan Hawa. Lalu bahasa apa yang digunakan itu masih banyak diperdebatkan, namun kemungkinan para mereka itu menafsirkan bahwa bahasa yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu bahasa Arab. Lalu pemodalahan bahasa manusia. Menurut psikologi itu ada 3 aliran. Pertama itu aliran nativisme, kedua aliran empirisme, ketiga konvergensi. Lalu beberapa pendapat itu pemodalahan bahasa itu diperoleh melalui 3 pandangan. Pertama, pandangan strukturalisme,
kedua mentalisme, ketiga kognitivisme. Lalu dua sisi otak manusia. Tadi sudah diulas sedikit mengenai otak luka atau otak bagian luka pada otak kiri bagian depan, otak kiri bagian belakang, seperti itu. Nah, di sini akan diulas mengenai luka pada otak kiri bagian belakang atau disebut juga lupa Wernicke. Itu ditandai dengan lancar dalam berbicara, mengucapkan bunyi ujarnya juga lancar, tidak terputus-putus, gramatikalnya bagus, tapi tidak memiliki makna. Sedangkan menurut Paul Broca, luka pada bagian depan otak sebelah kiri itu mengakibatkan artikulasinya itu kurang terang, pelafalannya kurang jelas, kalimatnya tidak gramatikal, kemudian tidak lancar dalam berbicara. Itu penyakit atau kelainan pada otak depan sebelah kiri. Kemudian kerusakan pada otak sebelah kiri akan mengakibatkan penyakit lupa bahasa. Akibatnya ditimbulkan oleh kerusakan otak sebelah kanan adalah problem-problem ruang, pengenalan ruang, dan pola-pola kurang kemampuan kognitif. Fungsi otak sebelah kanan itu untuk mengenalkan pola-pola secara keseluruhan, pengenalan wajah, ruang, kemudian kemampuan bahasa secara terbatas. Lalu hubungan bahasa dengan logika. Bahasa itu kan alat komunikasi, berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, alat berpikir manusia dalam upaya memahami dunia luar itu baik objektif maupun imajinatif itu memiliki fungsi komunikatif, emotif, dan kognitif. Fungsi komunikatif itu bahasa yang digunakan menjalin hubungan yang lebih baik antara sesama manusia. Lalu kognitif itu merupakan alat berpikir. Berpikir itu kan suatu bentuk kegiatan akal. Nah, dibedakan jadi dua, yaitu berpikir yang tanpa menggunakan aturan dan berpikir dengan mempertimbangkan aturan atau hukum. Lalu fungsi emotif itu fungsi yang digunakan dalam mengungkapkan emosi, perasaan, senang, kesal, sedih, dan sebagainya. Lalu hubungan otak dengan kemampuan berbicara. Ada 5. Pertama, hilangnya kemampuan berbahasa karena rusak otak sebelah kiri. Kemudian yang kedua, ketika belahan kiri otak disanestesia, kemampuan berbahasa itu hilang. Namun ketika belahan kanan otak dianestesia itu kemampuan tidak hilang. Yang ketiga, ketika bersaing dalam menerima input bahasa secara bersama melalui tes menyimak dikotik, telinga kanan lebih unggul. Kemudian yang keempat itu materi bahasa disajikan melalui penglihatan kanan, kiri, makan penglihatan kanan lebih tepat dan cepat dalam menangkap materi. Kemudian melakukan kegiatan berbahasa baik secara terbuka ataupun tertutup. Kemudian hubungan antara berpikir, intelijensi, dan penalaran. Berpikir itu kan suatu aktivitas pribadi dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah sehingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya. Proses berpikir ada 5. Pertama, the problem of felt difficulty. Kedua, a statement of the problem. Ketiga, a development of possible situation. Keempat, the tentative acceptance of one solution. Kemudian yang kelima, its final acceptance or rejection on the basis of proof. Lalu perilaku kemampuan berpikir. Individu yang mempunyai kemampuan berpikir yang berintelijensi tinggi itu memiliki ciri-ciri A. Memiliki kesanggupan untuk memelihara perhatian, mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan teliti serta tepat dalam menggunakannya, lalu tajam pengamatan dan cepat memberi sambutan-sambutan, kemudian banyak mengajukan pertanyaan, pikirannya itu orisinal. Kemudian kemampuan berpikir atau intelijensi rendah itu ciri-cirinya pertama itu sangat mudah dipengaruhi. Kemudian kedua itu memiliki anak-anak yang lebih muda sebagai kawan bermain. Ketiga, kekurangan kesanggupan untuk mengonsentrasi diri pada sesuatu kecuali pada hal-hal yang mudah. Kemudian yang keempat itu mempunyai kakak atau adik-adik yang bermental retardasi. Lalu interaksi antara faktor yang tadi itu kemungkinan itu ada karena hasil interaksi antara faktor pembawaan dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya. Kemudian selanjutnya itu berpikir dan intelijensi. Dapat disimpulkan ada beberapa persamaan. Pertama, dapat dikatakan bahwa intelijensi itu pada hakikatnya merupakan suatu kesanggupan atau kemampuan jiwa. Jadi intelijensi itu bukan merupakan suatu benda atau substansi, melainkan kekuatan jiwa. Yang kedua itu kesanggupan atau kemampuan jiwa itu lebih ditekankan kepada kesanggupan dan kemampuan berpikir seseorang.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa intelijensi itu pada hakikatnya merupakan kualitas diri, pikiran seseorang atau kemampuan berpikir dari seseorang. Tingkat intelijensi, ada dua pendapat berpendapat bahwa intelijensi yang pertama, perbedaan intelijensi itu disebabkan oleh perbedaan kualitas. Kedua, perbedaan intelijensi itu disebabkan oleh perbedaan kuantitas. Jadi, perbedaan yang disebabkan oleh kualitas sama kuantitas. Nah, pembedaan intelijensi pada hakikatnya digunakan untuk mengklasifikasi tingkat intelijensi masing-masing individu. Secara umum, penyebaran tingkat intelijensi itu berkisaran antara 0 sampai 200. Yang klasifikasinya itu antara mulai dari bawah ambisi atau idiot sampai ke jenius. Lalu, tes intelijensi dan manfaatnya. Tujuan utamanya itu untuk mengungkapkan taraf intelijensi individu yang dites. Penalaran, bentuk dan jenis penalaran. Penalaran adalah suatu proses menyusun hubungan rasional antara bukti dan pendirian untuk memperoleh simpulan. Nah, penalaran ini dapat dinyatakan menjadi dua, yaitu secara eksplisit dan implisit. Lalu, kaidah logika formal. Kaidah logika formal itu didukung oleh tiga hal, yaitu pertama, premis mayor, premis minor, dan simpulan atau konklusi. Premis mayor adalah sebuah pernyataan yang berlaku secara umum. Premis minor, pernyataan yang berlaku secara khusus. Lalu tindakan penalaran. Tindakan penalaran itu merupakan hasil pikiran yang diperoleh melalui operasi prosedural, yaitu tindakan penalaran pertama adalah pemahaman sederhana atau simple apprehension, kemudian tindakan penalaran kedua yaitu afirmasi atau dan negasi, kemudian yang ketiga itu tindakan penalaran ketiga itu penyusunan kesimpulan. Kemudian berbicara, pengertian berbicara. Berbicara itu merupakan kemampuan berbicara itu memiliki kemampuan berbicara yang baik itu pertama, gagasan yang baik di dalamnya memiliki proposisi penalaran dan argumentasi. Kemudian yang kedua, bahasanya itu baik. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang baik yang di dalamnya itu ada mimik, gestur, dan sikap tubuh. Yang keempat, ujaran yang baik, mengandung kejelasan, kecermatan, dan kelancaran. Lalu selanjutnya bentuk berbicara. Ada bentuk informasi, berarti memberikan suatu informasi atau memberikan informasi, hanya sekedar memberitahu suatu info, kayak seperti itu. Lalu bentuk persuasif berarti mengajak, argumen itu hanya pikiran atau pendapat seseorang, narasi dalam bentuk merangkai sebuah cerita, misalkan cerpen, puisi, drama, dan sebagainya. Kemudian ragam bicara. Ragam berbicara. Sebagai sebuah keterampilan itu berbicara memiliki dua ragam, yaitu ragam monolog dan dialog. Lalu situasi berbicara, ada situasi formal, informal, dan situasi non-formal. Lalu prinsip berbicara. Prinsip berbicara itu mengatakan menurut panduan lengkap menjadi pembicara handal itu yang pertama keindahan, keefektifan, keunikan, dan keautentikan. Yang keempat kecermatan, kekreativisan, keetisan, kemudian kelogisan dan kebenaran. Lalu selanjutnya hubungan berbahasa dan berbicara. Keterampilan berbicara itu memiliki 4 macam keterampilan pendukung, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan keterampilan menulis. Dapat disimpulkan bahwa terampil berbahasa apabila orang itu terampil berbicara. Apabila dikaitkan bahwa berpikir itu erat kaitannya dengan keterampilan berbahasa, artinya dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa kemampuan berbicara itu sangat erat kaitannya dengan keterampilan berbicara. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Plato mengatakan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati, dan orang yang berbahasa itu berbicara yang dilesankan. Lalu hubungan kemampuan berpikir, intelijensi, dan bahasa. Kualitas pikir atau kualitas otak dalam istilah psikologi lazim disebut intelijensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa intelijensi dapat mempengaruhi bahasa yang telah digunakan atau diproduksinya. Dan seseorang memiliki kemampuan bahasa yang baik akan mencerminkan kemampuan berbicara juga yang baik. Seorang yang kemampuan berbahasanya kurang baik akan menandakan pula bahwa kemampuan berbicara atau berpikirnya itu juga baik. Selanjutnya, hubungan kemampuan berpikir dengan kemampuan berbicara argumentatif.
Pikiran itu diibaratkan sebagai senjata api, misalkan pistol. Intelijensi diibaratkan sebagai kualitas diri senjata api atau kualitas pikiran. Kemampuan berbicara diibaratkan sebagai peluru, yang berarti merupakan sesuatu yang dihasilkan dan juga sebagai suatu sarana yang diperlukan pistol untuk dapat bekerja. Apabila kualitas senjata api atau intelijensi itu baik, dapat diduga bahwa peluru atau kemampuan berbicara yang dilepaskan atau ditembakkannya atau dihasilkannya itu juga baik atau sempurna. Kusumo Putro mengatakan bahwa pada umumnya kerusakan pada hemisfer kiri bersangkut paut dengan gangguan berbahasa, gangguan bahasa berbicara, dan kerusakan pada hemisfer kanan dengan gangguan non-linguistik. Lalu akuisisi perkembangan bahasa. Ada mulai perkembangan bahasa itu mulai adanya perkembangan dari mulai tahap-tahapnya, mulai dari berapa minggu, bulan, tahun sesuai dengan umurnya. Yang pertama itu mulai dari 12 minggu, yaitu gerakan motorik mengangkat kepala apabila posisi tiarap, berat bertumbuh di siku tangan yang selalu terbuka, belum ada refleks memegang, vokalisme bahasa, tidak banyak menangis, apabila didekati dan diangkuki akan tersenyum, dan diikuti bergumam kurang lebih 15-20 detik. Kemudian perkembangan 12 minggu, 16 minggu, lalu 20 minggu, 2 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan, sampai 24 bulan, sampai 48 bulan, yaitu melompat di tali, dapat menangkap bola yang dilempar, ujaran telah lancar, matang dalam berbicara, kemudian pembeda lebih jelas. Lalu yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu pertama faktor kesehatan, yang kedua faktor intelijensi, yang ketiga faktor status sosial ekonomi keluarga, yang keempat faktor jenis kelamin, yang kelima familiar. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.